Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang lebih akrab dengan panggilan Zulhas, yang telah berjenggot putih sebagai pertanda bahwa dia tidaklah terlalu muda lagi, benar-benar telah melukai hati rakyat. Di saat kehidupan rakyat sangat sulit sekarang ini, dia sepertinya ingin memanas-manasi rakyat yang hidup miskin, yang hidup susah, dengan cara memberikan uang dengan bangga, dengan menampilkannya di media sosial 3 gepok ketika cucunya ulang tahun. Dia sepertinya tak menyadari selaku Menteri Perdagangan bahwa dagangan rakyat sekarang pada tidak laku. Dijual sayur, tidak laku. Dijual hasil-hasil kebun, tidak laku. Dijual baju, nggak laku. Kenapa? Daya beli rakyat sangat rendah. Kenapa daya beli rakyat rendah? Pengangguran berjadi-jadi. Ekonomi melemah. Harusnya selaku seorang Menteri Perdagangan dia ada rasa malu dalam hatinya mempertontonkan kekayarayaannya ini. Kalau dia sebagai pengusaha saja, silakan saja, mungkin karena dia hebat, dia kaya raya. Mungkin dia ingin mempertontonkan kepada orang banyak bahwa dia kaya. Dia bisa kasih cucu uang bergepok-gepok. Tetapi selaku dia seorang pejabat negara yang makan gaji dari uang rakyat, yang memakai mobil plat merah milik rakyat, yang memakai sepatu plat merah milik rakyat, yang memakai baju plat merah milik rakyat. Tidak sepantasnya ini dia lakukan. Di saat kehidupan rakyat sulit sekarang ketika dia menjadi Menteri Perdagangan, impor terus. Sahabat BN, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Zulhas ini, inilah contoh pejabat pemimpin di era rezim Jokowi ini yang tidak bisa diteladani oleh rakyat. Tidak bisa diteladani,
tidak bisa jadi contoh teladan. Jangankan dia, anak bosnya sendiri begitu. Nama Kaesang Pangarep dan sang istri Erina Gudono sedang menjadi buah bibir. Di tengah gelombang protes warga Indonesia soal undang-undang pilkada terkait syarat batas usia calon kandidat pilkada yang erat dikaitkan dengan potensi maju atau tidaknya Kaesang dalam kontestasi pilkada, pasangan ini justru memilih bepergian ke negeri Paman Sam. Yang menjadi viral di media sosial adalah pembahasan soal dugaan Erina dan Kaesang yang menggunakan pesawat pribadi atau private jet. Dugaan ini muncul berawal dari unggahan Erina di Instagram Story. Gambar jendela pesawat yang diperlihatkan tidak terlihat seperti jendela pesawat komersial pada umumnya. Dalam sejumlah unggahan disebut Kaesang Erina menggunakan pesawat jet Gulfstream G650 buatan tahun 2021. Pesawat ini bisa menampung 14 penumpang dengan tipe pesawat ultra long range yang bisa terbang hingga 10.000 km dengan waktu terbang hingga 12 jam. Dikutip dari akun X Trend Asia, biaya untuk menyewa pesawat ini adalah 8,6 miliar rupiah. Sementara biaya untuk bahan bakar adalah sekitar 355 juta rupiah. Dan dikutip dari website penyewaan pesawat jet ParamountBusinessJets.com, rata-rata biaya yang dibutuhkan untuk menyewa pesawat Gulfstream G650 adalah sekitar 13.000 US dollar per jam atau setara 201 juta rupiah per jam. Memposting-posting belanja roti 400.000 satu keping. Naik jet pribadi dengan bangga memposting. Dengan bangga pula menyampaikan di KPK bahwa dia naik jet pribadi itu nebeng. Ya. Selamat siang semuanya. Semoga sehat-sehat semua. Sehat toh? Sehat, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Jadi hari ini kedatangan saya ke KPK sebagai warga negara yang baik. Saya bukan penyelenggara negara, saya bukan pejabat. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa bukannya nebeng pesawatnya teman saya. Seakan dia memperlihatkan bahwa dia punya relasi banyak, punya teman-teman yang kaya-kaya semua. Nebeng. Muter-muter ke sana kemari, nebeng. Anak bosnya saja begitu. Apalagi dia. Kita baca sebuah berita tentang ini, sahabat BN. rmol.id Republik Merdeka menurunkan berita di bawah judul "Kasih cucu duit 3 gepok, Zulhas tak malu sama rakyat". Berita ini hari Sabtu 28 September 2024. Republik Merdeka. Warganet ramai-ramai mengecam tindakan Menteri Perdagangan Mendak Zulkifli Hasan yang dengan entengnya memberikan 3 gepok duit pecahan 100 juta kepada cucunya yang sedang berulang tahun. Video tersebut salah satunya diunggah oleh pemilik akun X @ana_OXX yang dilihat redaksi Sabtu 28 September. Ketua Umum PAN tersebut dianggap tidak sensitif terhadap kondisi kehidupan rakyat yang serba susah, di mana banyak terjadi PHK dan tinggi biaya hidup. Ini PHK itu banyak karena apa? Coba kenapa? Karena pabrik banyak tutup.
Karena perusahaan banyak tutup. Kenapa tutup? Karena Menteri Perdagangan tidak mampu, tidak berhasil membangkitkan perdagangan di negeri ini. Ini salah satunya paling tidak yang menyebabkan ini terjadi. Sehingga PHK bertambah banyak. Lihat aja sekarang di Tangerang itu pabrik sepatu banyak yang tutup. Kenapa? Perdagangannya tidak jalan. Gak malu ya sama rakyat, kata pemilik akun X Herni. Emang tidak ada rasa malu dia kalau begini. Tidak ada rasa malu. Malah ingin mempertontonkan kepada rakyat bahwa dia itu kaya raya. Dia menteri yang kaya, namanya saja Menteri Perdagangan. Menteri juara berdagang. Bagi seorang pejabat ini tidak pantas. Lain ceritanya bila dia pebisnis murni atau influencer, sambung Ed Yok Santos. Tidak pantas, memang tidak pantas. Kalau dibawakan kepada akal sehat. Jutaan rakyat miskin yang kesusahan makan. Pejabat-pejabat tolol. Mungkin pejabat ini maksudnya. Pejabat-pejabat tolol memamerkan kemewahan hasil dari uang pajak. Bisa saja uang yang dia bagikan adalah hasil korupsi atau uang haram. Tulis @crypto. Memang sudah muak rakyat melihat tingkah pola para pemimpin di era rezim Jokowi sekarang ini. Sudah muak sekali. Tidak ada rasa kepedulian kepada rakyat. Tidak ada rasa malu. Tidak ada rasa malu. Ketika orang negatif menyebut Mulyono, ditulisnya baju Putra Mulyono. Mana ada rasa malu kalau begitu tuh. Dan ini ketika rakyat susah, dia pamerkan kasih uang ke cucu ratusan juta. Walah, walah, walah. Walah, walah, walah. Dalam rekaman video yang beredar memperlihatkan Zulhas, sapaan akrabnya, menghadiri perayaan ulang tahun cucunya dari Zita Anjani dan Radityo Egi Pratama. Selamat ulang tahun untuk cucu Opih tercinta. Ditabung ya nak hadiahnya. Begitu bunyi keterangan unggahan dalam video tersebut. Zulhas terlihat menyodorkan 3 gepok uang pecahan 100.000 pada sang cucu yang tampak kaget menerima kado tersebut. Mendapati itu, cucu Zulhas mengatakan, banyak banget, seraya mengucapkan terima kasih pada kakeknya. Ada yang mau daftar jadi cucu saya. Demikian keterangan video. Waduh, waduh, waduh. Benar-benar melukai hati rakyat yang sengsara ketika dia memimpin sekarang ini. Benar-benar. Lihat sekarang di Tanah Abang. Bagaimana hidup orang di sana. Toko disewa juga. Pengunjung sepi. Lihat sekarang di pasar-pasar tradisional. Rakyat pedagang kecil, pedagang sayur mengeluh. Tidak ada jual beli. Karena daya beli masyarakat lemah. Karena ekonomi tidak jalan. Karena Menteri Perdagang ini dianggap rakyat sekarang gagal total. Akibat perdagangan tak jalan. Tak malu dia ini. Tak malu. Ini seperti memanas-manasi rakyat. Kenapa kalian bodoh? Kenapa kalian miskin? Coba lihat saya yang orang kaya ni. Saya ke menteri ni, kaya ni. Saya kasih cucu saya uang sebegini banyak. Kalian, anak kalian pergi sekolah aja. Kadang-kadang bawa uang, kadang-kadang tak. Kadang-kadang kalian untuk beli beras dan tak ada uang. Mungkin itu dalam kepalanya mungkin. Memamerkan uangnya ini kepada rakyat. Dan ini sekali lagi adalah contoh, bukti, fakta bahwa pemimpin di rezim Jokowi sekarang ini memang
Susah untuk dicontoh, diteladani. Susah. Kok begini jadinya pemimpin kita di negeri ini? Kok begini? Tidak ada rasa malu baginya ketika dia gagal memimpin. Tidak ada. Yang ada padanya bukan gagal, berhasil. Rakyat 80% puas. Itu saja yang dibangga-banggakannya setiap hari. Puasnya bagaimana? Mungkin surveinya ke cucunya ini nih. Puas rakyat katanya. Rakyat mungkin cucunya aja. Ini mungkin lambang kepuasan hasil survei itu. Yang dibangga-banggakan tiap hari bahwa rakyat puas dengan kepimpinan pemerintahan sekarang ini. 80%. Kenapa tidak 1000% aja dibuat rakyat puas tuh? Ya Allah, tolonglah ya Allah. Jangan berikan juga pemimpin kepada kami rakyat jelata ini lagi yang tidak pro dia kepada kami rakyat kecil, yang tidak sensitif dia melihat pesakitan rakyat kecil, yang bangga dia memamer-mamerkan kekayaannya di tengah-tengah rakyat menderita, dan yang tidak pernah dia mengakui bahwa dia itu gagal memimpin, tetapi berhasil terus dengan cara menampilkan survei-survei yang mengatakan kepuasan rakyat 80%, kepuasan rakyat sekian persen. Ya Allah, jangan berikan juga kepada kami rakyat ini lagi pemimpin seperti ini ya Allah. Berikanlah pemimpin kepada kami yang takut dia dengan dosa ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.